Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video ini kita akan bahas lagi kelanjutan perkembangan saham gua, mumpung lagi sempat. Gua upload lagi biar kayak dulu 1 minggu sekali. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik aja ya. Karena gue lihat saham pada naik semua, terutama yang bandarnya asing. Kalau yang masuk di emitennya Pak Prayogo Pangestu, mudah-mudahan udah keluar ya guys ya. Udah sempet, karena lagi pada turun banget. Di video kali ini gue mau update porto seperti biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang porto gue dan rencana gue 1 bulan ini. Kemudian akan ada sedikit merespon komen teman-teman. Terutama yang bingung ini sebenarnya gue investasi pakai bandarmologi apa value investing guys. Gue akan coba jawab itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat inspirasi dan menjadi investor saham yang lebih baik. Amin. Intermezzo dulu buat teman-teman yang butuh privat belajar saham bisa langsung kontak aja ke nomor 0812-8817-8730. Nanti kita akan belajar dasar-dasar saham supaya nggak ikut-ikutan lagi masuk ke saham dan bisa punya porto yang hijau cerah ceria. By the way, ini video gue bikin hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 ya guys. Oke, langsung aja kita lihat perkembangan IHSG. IHSG hari Jumat ini turun 109 poin guys dari minggu lalu. Agak gede. Tapi asing belanja terus guys. Jumat ini aja masuk 1,1 triliun. Biasanya kalau asing belanja IHSG naik guys. Cuma sekarang karena ada saham-saham grup Barito, Pak Prayogo Pangestu yang punya market cap besar tapi asingnya nggak pegang. Naik turun IHSG selain asing harus belanja, grup Barito juga harus naikin saham juga guys. Kalau salah satunya nggak, IHSG akan segitu-segitu aja. Kebetulan minggu ini saham-saham grup Barito turun semua dan turunnya sangat dalam ya guys. Kalau mereka nggak turun sedalam itu pasti IHSG udah naik banget nih. Kita lihat BJBR naik guys. Ini sekarang 1205, sebelumnya 1180, naik 25 poin nih. Gue punya average BJBR 1500 guys, udah hampir 3 tahun gue pegang. Tapi gue nggak jual karena gue suka sama perusahaannya, sama dividennya. Gue yakin masa depannya bagus. Seenggaknya bisa ngasih dividen Rp100 per lembar saham, gue udah seneng sih. Tapi gue nggak ada tambah posisi karena nggak ada uangnya guys. Jadi setiap gue mau top up, selalu ada yang dividennya lebih menarik. Jadi gue nggak tambah posisi di BJBR. BJBR ini di trading plan gue posisinya buy di harga sekarang. Jadi udah pasti gue nggak akan jual. Kalau kata Warren Buffett, aturan investasi itu ada 2. Yang pertama, jangan kehilangan uang. Dan aturan kedua, ingat aturan pertama, jangan kehilangan uang. Nah, kalau kalian lihat investasi gue di BJBR, walaupun gue beli di 1.500, nanti pas dapat dividen, biasanya bulan Maret atau April, bisa dibilang gue nggak hilang duit di BJBR karena dividennya udah nutupin kerugian yang gue terima, bahkan udah lebih guys, udah ada profitnya sedikit. Jadi di tahun-tahun yang akan datangnya, selain gue akan dapat capital gain, gue juga akan dapat dividen lagi yang kurang lebih harganya sama dengan dividen kali ini, bahkan naik terus karena kecenderungannya BJBR itu dividennya naik terus. Demas ada di 163, masih belum naik. Ini juga secara harga gue floating loss minus 1,5 jutaan guys. Tapi sebetulnya gue untung di Demas. Karena dividennya aja tahun lalu interimnya 2,2 juta guys. Tahun ini pun kita bisa prediksi 4 jutaan dapat dari interim dan dari dividen finalnya. Gue biasa beli Demas kalau uang gue tinggal sedikit setelah beli saham lain. Karena ini saham satu lotnya murah banget. Nggak sampai 20.000 guys. Jadi buat teman-teman yang mau belajar dividen investing, kalau uangnya cuma 100.000 sebulan, saham ini bisa jadi opsi yang sangat bagus guys. Kemudian Hexa ada di 5.775. Minggu ini jadi minggunya Hexa karena naik banget ini. Minggu lalu 5.425. Padahal gue berharap harganya 5.000 biar gue bisa nambah muatan. Tapi ternyata nggak dikasih guys. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ini saham dividennya bagus banget. Tapi kalau produk kayaknya lebih keren ABMM sama UNTR. Karena jarang banget gue lihat traktornya Hexa di Jakarta. Tapi mudah-mudahan di hutan-hutan banyak ya guys ya traktornya. LPPF turun sedikit, kemarin 2220, sekarang 2210, turun 10 poin aja. Ini masih murah sih menurut gua, tapi mungkin harganya akan sekitaran ini untuk 1-2 tahun ke depan karena sahamnya mau di buyback guys. Jadi harganya dijagain, tapi mudah-mudahan gua salah guys. MPMX turun 5 poin dari minggu lalu. Perusahaan ini katanya mau main motor listrik, kita lihat aja guys gimana ke depannya. So far sih masih oke.
Lalu ada PTBA 2640 turun 20 dari minggu lalu. Kalau dari saham yang gue punya ini masih jadi incaran gue guys. Tapi nggak seperti waktu harganya di bawah 2500 ya. Kalau waktu di bawah 2500 gue pengen banget beli, kalau ini ya biasa-biasa aja. Kalau saham yang gue belum punya, gue sekarang lagi pantau Tugu sama PBSA. Tapi masih pantau-pantau aja guys. Belum tahu akan beli atau enggak, kecuali harganya turun banyak. Cuma ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk kita ikutin sepak terjangnya. Sekarang gue mau respon komentar dari viewers yang cukup penting dari Sandro Simamora 82. Dividen investing untuk saham-saham yang rutin bagi dividen. Kurang jelas sih alirannya apa. Ngomongin dividen tapi tergantung bandar. Tapi buat jangka panjang kayak value investor. Terus ada saham gocap. Sorry ya mas, biar yang nonton nggak salah paham. Oke, makasih Sandro Simamora. Komentar ini ada di YouTube Short gua. Jadi di YouTube Short gua share trading plan gua tahun 2024. Semua saham yang layak invest untuk dividen investing gua list. Tapi nggak semua saham yang di list bisa dibeli guys. Karena gue bikin harga kita beli dan harga kita jual. Ada saham-saham yang harganya sekarang di atas harga beli atau bahkan di atas harga kita jual guys. Nah saham-saham itu menurut gue terlalu mahal dan cocoknya kita jual untuk kita belikan saham lain yang lebih murah kalau kita punya sahamnya. Jadi potensi dividen yang kita dapat bisa lebih banyak. Terus ada saham yang buy-nya 50 dan jual di 100. Ini ada CINT. CINT ini harganya sekarang sekitar 171-an guys. Artinya kita baru akan beli saham CINT kalau dia dijual di harga 50. Untuk kita simpan dan untuk kita nikmati dividennya. Jadi di harga CINT sekarang kalau kita punya barangnya kita akan jual. Lalu apakah mungkin harganya ke 50? Kita nggak tahu dan kita nggak perlu tahu juga. Yang penting kalau harganya ke 50 kita bisa pikirin untuk beli. Kalau nggak ke 50 ya udah nggak apa-apa, masih ada saham lain. Jadi ini cuma menjelaskan posisi yang mau kita ambil dari setiap saham yang ada di Bursa Efek Indonesia guys. Apakah beli, jual atau nggak ada action sama sekali. Untuk masalah bandarmologi, di dalam bandarmologi itu ada suatu keyakinan bahwa harga saham sepenuhnya diatur oleh bandar. Kita sebut aja itu namanya bandarisme guys. Jadi orang-orang yang percaya sama bandarisme ini percaya kalau harga saham diatur sama bandar. Baik saham gorengan ataupun blue chip itu semua diatur sama bandar. Nah orang-orang ini kita sebut aja bandarian guys. Jadi bandarian itu adalah orang-orang yang percaya ada bandarisme. Jadi kalau nanya sama kaum bandarian, kenapa BCA lebih mahal harganya dari BRI? Jawabannya karena bandarnya maunya gitu. Kenapa saham grup Barito pada turun minggu ini? Karena bandarnya mau begitu. Semua hal yang menyangkut harga saham jawabannya karena bandar maunya begitu. Itu jawaban dari seorang bandarian guys. Kalau gue termasuk bandarian, gue percaya harga saham diatur oleh bandar dengan berbagai alasan yang bandar miliki. Umumnya retail yang percaya bandarisme ini masuk ke pasar modal dengan strategi nyopet bandar guys. Jadi ketika bandar akumulasi, dia ikut akumulasi. Ketika bandar distribusi, dia ikut distribusi. Dengan harapan saham yang diakumulasi bandar itu harganya murah atau lebih rendah dan pas distribusi itu harganya lagi tinggi. Selisihnya itu menjadi keuntungan kita guys. Tapi ini bukan satu-satunya strategi yang bisa diterapkan oleh bandarian dalam bertransaksi di pasar modal. Ada strategi lain yaitu dividen investing. Membeli saham untuk kita nikmati dividennya. Kenapa ini jadi strategi yang cukup bagus? Karena ternyata ada bandar-bandar yang setting harga saham sangat rendah. Sehingga dividen dari saham tersebut yieldnya super besar guys. Dimana kalau di dunia nyata sangat jarang kita temukan. Contoh kayak PTBA untuk membagi dividen Rp300 per tahun itu mudah sekali guys. Jadi kita nggak perlu analisa banyak-banyak. Kita bisa nebak Rp300 dividen dia tahun ini 99% akan terjadi bahkan lebih. Bahkan tahun lalu bisa sampai Rp1.000 per lembar sahamnya. Itu dividen yang sangat besar. Kalau kita pakai angka Rp300 aja, dividen yieldnya udah di atas 10% guys. Ini sangat besar dan nyaris tanpa resiko, dalam artian target dividen Rp300 itu hampir pasti 99% didapat. Buktinya bisa kita lihat sama-sama di video-video gua, di mana Porto dengan strategi dividen investing yang sangat sederhana, hanya incer yield dan konsistensi dividen, itu bisa mengalahkan IHSG secara konsisten guys. Lalu ada yang tanya lagi, brand bang,
Brand ini memang membagikan dividen tapi sangat kecil, cuma Rp3. Dan juga brand ini baru IPO guys. Gua minimal beli saham yang sudah IPO 5 tahun yang lalu. Jadi bisa kelihatan tiap tahun dividennya berapa. Dan kita akan bisa memproyeksikan tahun depan dividennya berapa. Untuk brand BRPT, Cuan, dan lain-lain yang termasuk grup Barito. Ini kan pemiliknya Pak Prayogo Pangestu. Dia sempat jadi orang terkaya nomor 24 di dunia. Waktu sahamnya belum jatuh di minggu ini. Itu tinggal 23 orang lagi yang harus dia kalahin kekayaannya untuk menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia guys. Nah, kalau kalian percaya Pak Prayogo Pangestu punya ambisi untuk jadi orang terkaya di dunia nomor 1, saham-sahamnya boleh diborong guys. Karena untuk jadi orang terkaya nomor 1 di dunia, sahamnya perlu dinaikin. Tapi kalau kalian nggak percaya, nggak yakin Pak Prayogo Pangestu akan menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia, lebih baik dihindari aja, kecuali kalian bisa dapat informasi-informasi lain yang retail tidak tahu guys. Oke, gitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.